Ya puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus dimanapun juga kita berada. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Lendra Karundeng yang setiap hari saya harus membagikan berkat-berkat rohani lewat kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi makanan rohani bagi kita setiap hari. Dan saya percaya saudara, firman Tuhan ini bisa memberikan kekuatan bagi kita, bisa memberkati hidup kita, dan firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk bagi hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini pertolongan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Ketika kami bangun di pagi hari, kami melihat kami masih diberikan nafas gratis, kekuatan, kesehatan. Kami boleh menghirup udara yang segar di pagi hari semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari, kami rindu benar-benar hati kami ditaburi dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang akan menjadi petunjuk jalan bagi kami, supaya ketika kami bekerja, kami tidak salah langkah, kami tidak salah bertindak, kami tidak salah jalan melakukan sesuatu, tapi benar-benar firman Tuhan ini yang akan menjadi petunjuk bagi kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua pemirsa penonton dimanapun juga mereka berada, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menjamah hati mereka Tuhan, sehingga firman Tuhan ini tidak datang dengan sia-sia, tapi benar-benar boleh memberi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi mereka, membawa hidup mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba siap bekerja sama dengan Roh Kudus menyampaikan isi hati Tuhan. Pujian syukur hormatannya bagimu. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, saya akan berikan tema khotbah, apakah boleh kita bercerai? Haleluya. Saudara, kata perceraian, tentu saja saudara, perceraian itu sama sekali tidak mengenakan. Ya. Perceraian itu sama sekali tidak disukai oleh orang yang sudah berumah tangga. Siapa sih yang mau saudara rumah tangga kita hancur? Siapa juga yang mau rumah tangga kita berantakan? Bahkan siapa juga yang mau kalau rumah tangga kita cerai? Ya, saudara, Alkitab dengan jelas berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali apa? Kematian. Firman Tuhan bilang, saudara, manusia siapapun gak bisa menceraikan kita. Mau keluarga kita kek, mau kakak kita, mau adik kita, mau teman kita, mau siapapun, bahkan pendeta sekalipun tidak berkuasa menceraikan kita yang sudah dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus. Karena sesungguhnya saudara, Allah itu sangat menentang adanya perceraian. Ya. Ketika saudara kita mengambil keputusan untuk menikah, kemudian saudara pada waktu kita menikah, pendeta berkata kepada suami dan istri, apakah engkau tidak akan pernah meninggalkan suamimu dalam keadaan suka dan duka? Ya, begitu juga saudara kepada suami. Apakah engkau tidak akan pernah meninggalkan istrimu dalam keadaan suka dan duka? Ya, aku bersumpah, ya, aku akan tetap setia. Di manakah sumpah kita saudara? Apakah sumpah kita cuma kepada pendeta atau kepada jemaat yang mendengar? Tetapi saudara, ketika kita bersumpah kepada Tuhan. Jangan pernah kita langkahi sumpah kita. Sebab ketika kita melangkahi sumpah yang telah kita ikrarkan di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat, maka kitalah yang akan kena hukumannya dari Tuhan. Siapa yang duluan berpaling, dialah yang akan kena hukuman dari Tuhan. Karena itu Alkitab yang sudah katakan, Tuhan sama sekali menentang perceraian. Ada berkata, Bu Pendeta, kalau misalkan kita gak boleh bercerai, kenapa kok Musa bisa keluarkan surat cerai? Loh, Tuhan katakan, itu karena kalian itu keras tengkuk, keras kepala, susah diatur. Makanya mau tak mau dia mengeluarkan surat cerai itu. Padahal Tuhan sudah jelaskan, ya, tidak ada perceraian kalau
kalau kita sudah dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus, kita aja yang keras kepala. Kita aja yang mau mengikuti keinginan daging kita sendiri. Padahal Alkitab jelas berkata bahwa itu tidak boleh. Saudara, di dalam Korintus pasal yang ke-7, Rasul Paulus berkata, Korintus 7 ayat yang ke-10, dia katakan begini. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku. Oh tidak, bukan aku. Tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Saudara, jelas Rasul Paulus katakan, ya, seorang istri, seorang suami tidak boleh menceraikan suami atau istrinya. Ya. Kalau mereka nekat bercerai, harus hidup sendiri tanpa suami. Kecuali kita berdamai. Saudara, terus Rasul Paulus katakan lagi, apakah kita mampu tahan bertarak? Kita ini masih manusia biasa. Ya, jadi jelas-jelas Rasul Paulus katakan, ya, kalau kita tidak tahan bertarak, saudara, tidak tahan hidup sendiri, mending berdamai dengan istri atau suami kita. Rumah tangga mana yang tidak pernah ada pertengkaran? Rumah tangga mana yang tidak pernah ada perselisihan, saudara? Yang pasti, ya, setiap perselisihan, pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga, saudara, jangan sekali-kali saudara kita curhat kepada pihak ketiga. Apalagi kalau kita curhat kepada keluarga kita. Wah, namanya kalau curhat kepada keluarga terlalu sensitif. Sudah pasti keluarga bela si perempuan, ya, atau si laki-laki bela, keluarga laki-laki bela si laki-laki. Ya. Kalau dia keluarga kita takut Tuhan, pasti dia akan memberikan kita solusi yang terbaik supaya kita tetap berdamai. Tapi kalau keluarga kita yang nggak takut akan Tuhan, pasti dia katakan, cerai saja. Masih banyak kok laki-laki, masih banyak kok perempuan. Itu yang keluar dari lidah. Padahal jelas Alkitab katakan, tidak ada satupun manusia yang berkuasa menceraikan kita kecuali apa? Kematian. Haleluya. Itu Alkitab yang katakan, saudara. Apalagi kalau mungkin kita curhat kepada teman kita, ya apalagi teman kita juga dia aja berantakan dengan suaminya. Hati-hati saudara kita bercurhat. Sudah jelas-jelas kita tahu teman kita dia juga berantakan dengan suaminya. Kita curhat kepada dia. Maka nanti dia kasih jalan keluar. Oh iya, saya juga begitu. Jadi begini saja, bisa aja, banyak kok. Tapi saudara, kalau kita curhat kepada orang yang takut akan Tuhan, pasti dia memberikan kita solusi yang terbaik. Makanya hati-hati untuk kita curhat. Lebih baik saudara, tempat curhat yang paling aman, yang paling nyaman, itu adalah Tuhan. Ya. Saudara, saya mengalami, ketika saya mengalami masalah dalam rumah tangga, lebih baik saya duduk dalam hadirat Tuhan. Lebih baik saya curhat kepada Tuhan. Saya menangis setiap masalah rumah tangga yang terjadi di dalam rumah tangga kami. Tuhan memberikan ketenangan. Ya, Roh Kudus bisa berbicara dalam hati dan memberikan kekuatan supaya kita mampu menghadapi setiap masalah rumah tangga yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, kenapa banyak rumah tangga yang kacau? Ya, kita kembali lagi saudara ke masa muda kita pada waktu kita pacaran. Apakah ketika kita memilih pasangan hidup, ada nggak kita libatkan Tuhan di dalam kita memilih pasangan hidup kita? Ada nggak kita libatkan Tuhan? Terus ada yang bertanya, Ibu Pendeta, bagaimana caranya supaya kami tahu bahwa pasangan hidup kita itu dari Tuhan atau tidak? Yang satu-satunya berdoa lah, minta tanda. Ada nggak ayat Alkitab yang menjadi pendukungnya? Ada. Saudara bisa lihat. Kejadian pasalnya yang ke 24. Ayatnya yang ke 12 dia katakan begini. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air.
dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Saudara, pada waktu itu Abraham sudah tua. Dia ingin mencarikan pasangan hidup buat anaknya Ishak. Tiba-tiba dia katakan kepada hambanya yang dia percaya, ya, dia katakan begini, bersumpahlah engkau supaya engkau tidak akan pernah mencarikan istri buat anakku orang Kanaan, tapi aku mau engkau mencarikan dia istri di negeriku, ya, di tempat sanak saudaraku, di tempat keluargaku. Nah, saudara, tiba-tiba hambanya katakan begini, Tuhan, kalau misalkan aku ke sana, tiba-tiba si perempuan itu nggak mau ikut dengan saya, gimana? Terus Abraham katakan begini, pergi saja, malaikat menyertai kamu. Ya. Kalau misalkan kamu sudah ajak dia, tapi dia tetap tidak mau ikut, berarti kau lepas dari sumpahmu. Akhirnya pergilah dia taat, ya, kepada perintah Abraham. Saudara, sesampai dia di Aram Mesopotamia, di situ ada mata air. Ya. Tiba-tiba saudara, di mata air dia berdoa begini kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya aku mendapatkan kasih karunia-Mu, ketika aku berkata kepada perempuan yang akan menimba air di sini, berikanlah aku minum. Kemudian perempuan itu berkata, ya, ini aku akan beri kau minum, bahkan unta-untamu pun aku akan beri minum. Berarti itu tanda dari Tuhan bahwa dia adalah jodoh yang Tuhan berikan buat hamba. Ternyata saudara, tanda yang dia minta itu dijawab oleh Tuhan. Ya, ketika dia meminta minum, tiba-tiba si Ribka katakan begini, ya, mari minumlah, bahkan unta-untamu pun aku akan beri minum. Akhirnya saudara, betapa senangnya dia karena tandanya dijawab oleh Tuhan. Dia langsung berjumpa dengan keluarga Ribka, dia menceritakan asal usulnya, kenapa dia sampai berada di sini. Akhirnya dia langsung disetujui untuk membawa Ribka. Akhirnya Ribka dibawa ke Abraham, akhirnya menikahlah Ishak dengan Ribka. Saudara, bukankah itu luar biasa? Ya, berkat pertolongan Tuhan. Ketika kita berdoa meminta tanda kepada Tuhan. Saudara, timbul lagi pertanyaan, apakah walaupun itu jodoh dari Tuhan, ya, kita sudah minta tanda kemudian Tuhan berikan tanda itu, apakah kita tidak akan ada pertengkaran? Tetap ada, saudara, ya. Setiap rumah tangga pasti ada ujian, setiap rumah tangga pasti ada masalah. Rumah tangga mana yang tidak pernah ada masalah? Yang pasti seperti yang saya katakan tadi, setiap kali kita punya masalah, libatkan Tuhan. Lebih baik kita memilih curhat kepada Tuhan daripada kita curhat kepada manusia. Karena belum tentu manusia bisa memberikan solusi yang terbaik buat kita. Tapi ketika kita menangis di hadirat Tuhan, dialah tempat perlindungan kita yang nyaman. Amin. Bahkan Tuhan sanggup menjaga rahasia-rahasia rumah tangga kita. Haleluya. Saudara tahu, kalau kita curhat kepada manusia, ya, kita ceritakan masalah kita. Kita begini-begini, cerita aja di ABC sampai Z. Akhirnya mulai menyebar gosip kemana-mana. Ya kan? Tapi kalau kita cuma curhat kepada Tuhan, dialah tempat penampung curahan air mata kita, tempat penampung masalah kita dengan nyaman, terjaga nyaman, ya, masalah kita oleh Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, ya, Alkitab dengan jelas berkata, Tuhan melarang perceraian. Jangan sekali-kali saudara kita mengambil keputusan yang salah. Ketika kita menghadapi masalah, berdoalah kepada Tuhan sampai hati kita tenang. Ya, ketika hati kita mulai tenang, saya yakin Roh Kudus akan berbicara dalam hati nurani kita. Dan dia akan memberikan kekuatan penghiburan sehingga kita kuat dan kita mampu menghadapi setiap ujian-ujian di dalam rumah tangga. Yang pasti Alkitab dengan jelas berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali kematian. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang perceraian. Hamba percaya Engkau sangat menentang perceraian. Engkau tidak akan pernah mengizinkan ketika kami sudah dipersatukan dalam pernikahan yang kudus untuk kami berpisah dan bercerai.
Tetapi biar kiranya Tuhan Engkau berkati setiap para pemirsa, pendengar, penonton dimanapun juga. Kuasa Tuhan bekerja dalam hati nurani mereka, sehingga mereka menyadari bahwa sesungguhnya pernikahan itu adalah pernikahan yang sakral, yang suci, yang benar-benar diberkati oleh Tuhan, dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan hidup kita. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara dalam hati kami semua. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus segala pujian syukur hormat hanya bagimu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Bapak ibu saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan bagi bapak ibu saudara yang sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, jangan pernah lupa saudara, dukung terus channel saya dengan tekan like, subscribe, dan share. Dan tulislah komentar-komentar yang baik, yang positif, ya, yang tidak menyinggung satu dengan yang lain. Dan bagikanlah khotbah-khotbah ini kepada siapapun teman-teman kita, sanak keluarga kita, biar semakin banyak orang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan semakin banyak orang yang mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.